Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor di R2 dan R3. Bahasan kita adalah vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Oke. Kita mulai bahasan kita dari geometri vektor, yaitu vektor secara geometris. Yang pertama, vektor merupakan segmen garis berarah. Jadi vektor adalah segmen garis yang mempunyai arah di bidang R2, ya. R2 berupa bidang yaitu sumbu X dan Y, atau di ruang R3. Yang berupa ruang, ya ini sumbunya X, Y, dan Z. Kemudian titik pangkal dari suatu vektor P, ya, jadi vektor V yang ya vektor simbolkan seperti ini, ya, yang memiliki titik pangkal A dan titik ujung B, ditulis V sama dengan AB, ya. Jadi secara ilustrasi kita punya vektor V, titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Jadi ini disebut vektor V. Kemudian selanjutnya adalah dua vektor ekivalen, ya. Dua vektor dikatakan ekivalen atau sama bila keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Atau dua vektor dikatakan ekivalen jika vektor tersebut memiliki panjang dan arah yang sama. Oke, misalnya kita punya vektor U dan vektor V. Nah, vektor U dan vektor V ekivalen karena memiliki panjang dan arah yang sama. Walaupun posisinya berbeda, asalkan dua vektor ini memiliki panjang dan arah yang sama, maka kita bisa katakan bahwa dua vektor tersebut adalah ekivalen. Selanjutnya, penjumlahan dua vektor U dan V, ya, jadi penjumlahan vektor bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Yang pertama, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah aturan segitiga. Misalkan kita jumlahkan vektor U, ya, kemudian ada vektor V. Penjumlahan vektor U dan V adalah vektor yang titik pangkalnya di U dan titik pangkalnya di pangkal vektor U dan titik ujungnya di ujung vektor V. Jadi adalah vektor yang sebagai berikut. Ini adalah U plus V. Nah, ini disebut aturan segitiga karena memang bentuknya mirip dengan segitiga.
ya. Kita lanjutkan sampai bertemu sebenarnya. Nah, jadi kita lanjutkan vektor U plus V adalah ujung vektor U plus V bertemu dengan vektor V. Oke, yang kedua adalah aturan jejar genjang. Ya, misalkan vektor U-nya ini adalah vektor U, ini adalah vektor V, maka penjumlahannya adalah resultan dari vektor U plus V adalah kita buat lagi vektor ya bayangan ya untuk membantu perhitungan yang searah dengan V dan vektor yang searah dengan U. Nah, penjumlahannya adalah sebagai berikut, jadi dia ada di tengahnya. Ini adalah vektor U plus V. Ya, jadi kalau U-nya ke sana, ke atas, V-nya ke kanan, maka resultannya ada di tengah. Ya. Jadi yang dinamakan dengan aturan jejar genjang, karena memang bentuknya mirip dengan jejar genjang. Selanjutnya, ada yang dinamakan vektor 0. Ya. Vektor 0 adalah vektor yang mempunyai panjang 0. Adalah vektor yang memiliki panjang 0. Arahnya kemana saja? Arahnya kemana saja? Ya, jadi vektor 0 ini secara visual dia hanya titik ya. Dia hanya titik karena tidak punya panjang ya, panjangnya 0, dia hanya titik. Selanjutnya ya vektor 0 juga dituliskan sebelum kita lanjutkan, dia disimbolkan oleh sebagai berikut ya. Ini 0. Disebutnya vektor 0. Tergantung nanti bagaimana dia direpresentasikan atau dituliskan secara matematisnya, secara perhitungan bergantung dengan di dimensi mana kita bekerja ya, di ruang R3 atau R2. Kemudian ada yang dinamakan negatif dari vektor 0 ya. Negatif dari vektor ya. Negatif dari vektor ditulis minus V ya. Merupakan vektor V yang arahnya berlawanan. Jadi misalkan kita punya vektor V sebagai berikut. Nah, minus dari vektor V, ya panjangnya sama namun arahnya berlawanan. Ini adalah minus vektor V. Ya, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan perkalian skalar. Ya, perkalian skalar vektor ditulis K dikali V, di mana K adalah konstanta real. Ya, jadi K-nya adalah suatu angka. Artinya apa? Artinya dia adalah kelipatan ya. Jadi vektor KV adalah kelipatan dari vektor V ya, kelipatan K dari vektor V. Jadi kalau misalkan kita punya vektor V, nah misalnya ini bergantung dari K-nya ya. Kalau K-nya positif berarti dia menjadi lebih panjang ya. Misalkan
V-nya seperti ini. Nah, kalau kita punya 2V, misalnya K-nya 2, maka 2V adalah vektor yang 2 kali dari vektor V. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah 2V. Kalau K-nya negatif, ya ini adalah contohnya minus P itu adalah minus 1 kali vektor V. Ya. Jadi ini adalah contoh kalau K-nya negatif. Negatif 1. Ya. Dia panjangnya tidak berubah, tapi hanya berbalik arah. Ini dinamakan perkalian skalar. Ya. Kalau K-nya antara 0 dan 1, dia menjadi pengerutan. Ya. Contohnya kalau kita pilih K-nya setengah, ya, dia menjadi setengah dari vektor V. Ini yang merah dinamakan setengah V. Ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita sudah punya beberapa fakta mengenai vektor. Ya. Oke, jadi kita sudah mempunyai beberapa fakta mengenai vektor. Dia secara geometri, ya, sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bahas vektor secara geometri, kita masuk ke vektor secara aljabar. Oke, kita bahas vektor secara aljabar. Oke, di sini bahasan kita batasi sampai vektor R2, ya. Jadi kalau di R2 vektor V di R2 ditulis V sama dengan V1, V2, ya. Nah, dia menyatakan segmen garis seperti tadi, ya. Nah, kita bisa mendapatkan vektor dari 2 titik, ya. Misalkan A, misalnya titiknya A1, ya, X1, Y1, dan B titiknya adalah titik di R2. Jadi instruksinya misalnya kita punya 2 titik, ya, misalnya titik A, ya, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Nah, kita bisa membuat vektor V dari AB, ya, seperti tadi di awal. Ya, jadi V sama dengan vektor yang ditarik dari AB dengan titik pangkal A dan titik ujung B. Dengan cara yaitu X2, ya. Jadi B dikurangi A. X2 min X1, Y2 min Y1. Contoh, misalnya kalau saya punya A-nya 2,1, misalnya B-nya 5,6, ya. Jadi vektor AB adalah B min A, jadi 5 minus 2,6 min 1, yaitu 3,5. Ya. Jadi yang ini adalah vektor. Vektornya adalah 3,5. Kita lanjutkan. Jadi jangan tertukar, ya. Kalau A itu titik, kalau V itu ini adalah vektor. Jadi ini vektor, ini titik, ya. Jadi ini vektor, ini titik. Jadi tergantung nanti konteksnya apa. Kalau ini kan diberikan, ya, titik. Jadi Anda harus teliti di sini mana titik, mana vektor, ya, dengan membaca secara seksama. Oke, kebalikannya misalkan kita buat vektor BA. Vektor BA berarti kan A min
B ya. Jadi kalau A min B berarti 2 minus 5, 6, 1 minus 6. Ini adalah minus 3, minus 5. Yang terlihat di sini ya. Vektor BA kebalikan dari atau negatif dari vektor AB ya. Jadi vektor AB tinggal dikali dengan min 1. Nah, jadi vektor BA ya kebalikan dari vektor AB. Yang arahnya kebalikan dari yang ini. Ya, arahnya seperti ini. BA, AB. Oke. Nah, di R3 vektor berarti ada 3 tupel ya. Kalau di R2 berarti kan V1, V2. Di R3 berarti V1, V2, V3. Ya. Vektor di R3 ditulis V sama dengan V1, V2, V3. Ya. Jadi bagaimana cara menentukan atau membentuk vektor di R3 sama seperti tadi ya. Jika A X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2, maka vektor AB sama dengan jadi kalau titik tidak ada sama dengannya, jadi kita fixkan saja kalau titik tidak ada sama dengannya. Oke, jadi ini titik kita buat ya tidak ada sama dengannya, jadi langsung dia A 2,1 berarti dia adalah titik ya. Kalau ada sama dengannya berarti vektor. Ini A, ini B. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi. Vektor AB berarti di sini X2 min X1. Kemudian Y2 min Y1. Z2 min Z1 ya. Nah, contoh misalnya saya punya A-nya 1, 2, 1 misalnya. B-nya 1, 1, 3. Jadi kita bisa buat vektor AB adalah 1 kurangi 1 ya, 0. 1 kurangi 2, min 1. 3 kurangi 1, 2. Sebaliknya vektor BA adalah A kurangi B, berarti 0. 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 3, min minus 2. Ya. Jadi lihat di sini vektor AB berkebalikan dengan vektor BA. Ya. Jadi vektor AB adalah minus dari vektor BA. Atau kita kalikan dengan min 1. Lihat 0 kali min 1, 0 tetap. 1 kali min 1, min 1. Min 2 kali min 1, 2. Kita lanjutkan. Nah, penjumlahan dua vektor. Tadi untuk penjumlahannya, tadi kan secara geometri, sekarang secara aljabar ya. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Jadi misalkan kita punya dua vektor U dan V adalah vektor di R3. Kita langsung saja ke R3 karena untuk R2 juga sama ya. Di mana U-nya U1, U2, U3 ya. Dan V-nya V1, V2, V3 ya. Nah, kita bisa jumlahkan U dan V, U plus V menjadi U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3.
Oke, jadi ini adalah penjumlahan dua vektor. Kemudian setelah penjumlahan, selanjutnya adalah perkalian skalar. Misalkan alfa adalah konstanta real. Nah, perkalian skalar alfa dikali U ini menjadi alfa dikali U1, U2, U3. Ini menjadi alfa U1, alfa U2, alfa U3. Ya. Jadi ini adalah penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, dari dua sifat penjumlahan dan perkalian skalar ini, kita bisa turunkan atau kita bisa dapatkan sifat-sifat lain. Ya. Totalnya ada 8, ya, atau sifat operasi vektor. Sifat operasi vektor. Yang pertama, sifat komutatif, ya. Misalkan di sini U dan V adalah vektor di R2 atau R3, ya. Bisa disebut saja karena bisa umum, saya sebut saja misalkan U dan V adalah vektor di R3. Maka di sini berlaku sifat berikut. Yang pertama, sifat komutatif, ya. Yakni U plus V sama dengan V plus U. Nah, sifat ini kita harus tunjukkan, ya, apa benar, atau buktinya bagaimana. Tadi kan karena U adalah dan V adalah vektor di R3, perhatikan di sini karena U dan V anggota R3, ya, artinya dia vektor di R3, maka saya bisa tuliskan U plus V ini sama saja dengan U1, U2, U3 plus V1, V2, V3, ya. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan angka ya semuanya. Ini menjadi U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Nah, karena ini masing-masing angka, kita bisa tukarkan, ya, bersifat komutatif kalau angka kan. Jadi ini kita bisa tuliskan V1 plus U1, koma, ya. Ini koma V2 plus U2 V3 plus U3. Kemudian kita pisahkan lagi, ini kan sama saja dengan V1, V2, V3 plus U1, U2, U3. Nah, ini tidak lain adalah vektor. Ya, kita lanjutkan di sini. Yang lain adalah vektor V tambah vektor U, ya. Jadi tidak langsung sebenarnya ada proses. Jadi terbukti sekarang, ya. Jadi terbukti bahwa U plus V sama dengan V plus U. Itu adalah sifat komutatif. Selanjutnya sifat asosiatif. Oke, yang kedua adalah
sifat asosiatif. Yakni, kalau saya punya vektor jika U, V, W anggota R3, maka berlaku ya, U plus V. Jadi kita tambahkan dulu dua ini. Sama saja dengan yang ditambahkannya V dan W duluan. Ya. Ini adalah sifat asosiatif. Ya. Oke, buktinya bagaimana? Seperti tadi ya. U-nya misalkan, U-nya U1, U2, U3. V-nya seperti tadi, V1, V2, V3. Dan W-nya adalah W1, W2, W3. Oke. Nah, kemudian kita jabarkan di sini U plus W, U plus V. Kita mulai dari kiri, tunjukkan ini menjadi yang kanan. Ya. U plus V plus W sama dengan, ya ini menjadi U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3 plus W1, W2, W3. Oke. Nah, kalau kita tambahkan atau kita buka kurungnya, ini kan menjadi U1 plus V1 plus W1, U2 plus V2 plus W2, ya, U3 plus V3 plus W3. Nah, dari sini kita bisa pisahkan, ya. Ini menjadi sama dengan U plus, kita sambungkan sekarang V dengan W. U1, U2, V1, ini plus W1, U3 plus V3 plus W3. Oke. Kita keluarkan sekarang U-nya, U1, U2, U3 plus, nah di sini masih V1 plus W1, V2 plus W2, ya. V3 plus W3. Nah, ini tidak lain kan vektor U, ya, plus ini adalah V plus W. Nah, jadi terbukti bahwa kita jumlahkan duluan di depan, ya, dua suku di depan sama saja dengan menjumlahkan dua suku di belakang terlebih dahulu, ya. Oke, itu adalah sifat yang kedua. Oke, sifat yang ketiga adalah penjumlahan dengan 0. Oke, yang ketiga, kalau misalkan 0 adalah vektor 0, ya. Ya, U ditambah vektor 0 sama saja dengan 0 ditambah vektor U sama saja menjadi vektor U. Ya, ini sudah jelas, ya. Anda bisa tunjukkan sendiri bagaimana prosesnya sampai seperti ini. Yang keempat, vektor U ditambah negatif vektor U, hasilnya adalah vektor 0. Ya, ini juga sudah jelas, ya. Kalau negatif vektor U berarti kan negatif dari vektor yang ini. Jumlahkan akan saling menghilangkan, akan menjadi vektor yang ini. Ya, silakan Anda coba sendiri. Sifat yang kelima, perkalian skalar. K dikali L U sama saja dengan K dikali L
atau skalarnya kita kalikan duluan, baru dikalikan dengan U. Nah, ini juga jelas ya, misalnya yang kiri kita mulai dari yang kiri, K dikali L vektor U, ini akan menjadi K, ini L, U1, U2, U3. Ini menjadi K, LU1, LU2, L. Ini menjadi, kita masukkan ke dalam, ya, KL, U1, KL, U2, KL, U3. Oke. Ini dapatkan sama dengan, kita keluarkan K dan L-nya. KL, ya, dikali U1, U2, U3. Ini sama aja dengan KL vektor U. Nah, itu sifat yang kelima, ya. Sifat yang keenam, K plus LU, ya. Di sini ada konstanta K dan L dikalikan dengan vektor U, ini sama saja dengan KU plus LU. Ya, Anda bisa coba sendiri, ya, sebagai latihan. Sifat yang ketujuh, ya, sifat yang ketujuh, kalau kita kalikan konstanta dengan penjumlahan dua vektor, ini akan menjadi KU plus KV, ya. Ini juga sebagai latihan, silakan dicoba. Dan terakhir, sifat yang ke-8, vektor 1, ya, konstanta 1 dikalikan dengan vektor U, tetap menjadi vektor U. Ya, jadi semuanya totalnya ada 8 sifat, ya. Sifat yang pertama, sifat komutatif. Kemudian kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, penjumlahan dengan 0. Keempat, penjumlahan dengan inverse-nya atau balikannya, ya, dengan atau negatif vektornya, atau dinamakan sifat inverse penjumlahan, ini namanya, ya. Ini sifat ya, inverse penjumlahan atau penjumlahan dengan negatifnya. Yang kelima, 6, 7, dan 8 adalah sifat perkalian skalar. Nah, mungkin Anda perhatikan tidak ada sifat perkalian dua vektor, ya. Ya, jadi memang untuk perkalian dua vektor perlu dibahas secara terperinci, ya. Jadi sifat-sifat ini diturunkan dari dua sifat di awal, yaitu sifat penjumlahan dan sifat perkalian skalar. Oke, saya akhiri dulu untuk sesi yang ini, ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.